deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor, and we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dalam bahasa Indonesia, sama-sama nyanyikan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan segenap hati berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Yes. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, for you are great, you do miracles so great, and there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you. Oh, there is no one else, there is no one else like you, Lord. You are holy, you are worthy, you are mighty.
glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan kami mau tetap memuji Engkau. Dalam segala keadaan kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Jesus, we call upon your name in this place. Kami panggil namamu di tempat ini. Kami panggil namamu Tuhan saat ini. Oh, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami naikkan nyanyian baru bagimu. Kami renungkan mazmur baru bagi namamu. Engkau Tuhan yang maha adil, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan hidup kami. Engkau Tuhan yang mengangkat kami. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, nyanyikan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Angkat kedua tangan kita sama-sama, sembah Dia, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu, amin, tiada seperti, katakan, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yes, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan,
pujian bagimu. Panggil namanya. Namamu besar, namamu besar. Dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, yes, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya, 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 haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Deborah, dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa saat ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, semua karena anugerah-Mu, dan terlebih lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami selalu lapar akan firman-Mu. Itu sebabnya pagi-pagi kami selalu mencari mana yang daripada-Mu, karena kami tahu hidup kami dikenyangkan oleh firman. Kami bersyukur padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan saudara. Saya selalu rindu untuk bisa bertemu, sekalipun bertemu hanya di online. Dan terima kasih untuk yang selalu menulis di chat ya kan, untuk absen, sehingga kita tahu siapa-siapa saudara yang hadir. Dan saya selalu berdoa untuk setiap saudara. Hari ini adalah hari pertama mesbah doa yang dimulai jam 5.30 pagi. Untuk seterusnya, ibadah mesbah doa akan selalu jam 5.30 pagi. Di dalam Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman Tuhan berkata, biarlah terangmu itu bercahaya di depan semua orang, dan biarlah orang itu melihat perbuatanmu yang baik. Jadi perbuatan baik kita, orang perlu melihat supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Tetapi motivasinya tetap benar. Berbuat baik di sini bukan supaya kita dipuji, supaya kelihatan rohani, enggak, tetapi supaya menjadi teladan, bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi berkat dan kita dipanggil untuk menjadi saksi? Nah, itu sebabnya di dalam kehidupan kita harus cek diri kita, apakah kita telah menjadi berkat? Ada banyak orang itu nggak kerasa kalau dirinya sombong. Saya pun kadang-kadang nggak ngerasa kalau kita itu sombong.
kalau nggak ditegur Tuhan. Kita itu seringkali itu sombong misalnya begini, merasa, oh saya tahu firman Tuhan, saya tahu kebenaran, kalau dikasih tahu nggak bisa, dan tidak mau ditegur. Ada banyak orang merasa sudah tahu Alkitab, tahu kebenaran, dan dia selalu merasa dirinya telah menjadi berkat. Saudara, tidak penting kamu merasa menjadi berkat apa enggak, tapi yang penting apakah orang-orang itu benar-benar merasa diberkati dari hidupmu. Jangan kamu mengukur dirimu dengan kacamatamu sendiri. Ukur dirimu dengan kacamata Tuhan dan dari kacamata orang lain. Sehingga dari situ saudara bisa melihat apakah selama ini saudara menjadi berkat. Sama dengan jangan saudara itu dengan gampangnya dengan berkata bahwa aku ini mencintai keluargaku. Aku sayang sama istriku. Tapi apakah istrimu itu merasa kamu sayang? Atau selama ini kamu hanya merasa sayang tetapi perlakuanmu tidak membuat orang merasa disayang? Aku itu cerewet. Oh, aku ini cerewet. Aku ini memang galak sama anak-anakku. Tapi aku itu cinta mereka. Apakah saudara merasa cinta itu hanya perasaan kamu? Dan apakah anak-anakmu merasa dicintai dengan segala macam caci makimu? Apakah mereka merasa mereka itu benar-benar dikasihi, dicintai? Itu sebabnya jangan melihat segala sesuatu dengan kacamatamu sendiri. Banyak orang, oh saya itu cinta anakku, makanya kalau anakku sakit, nangis. Anaknya jauh nangis. Tapi kalau sudah di dekat, diomeli, didamprat, dimaki-maki. Tidak pernah memberikan kata-kata semangat, tidak pernah memberikan pujian kepada anaknya. Yang ada hanya menjatuhkan, penghinaan, mendamprat mereka. Sebenarnya saudara itu tidak mencintai mereka. Kamu hanya butuh mereka. Kamu tidak mau kehilangan mereka. Kalau hilang, kamu akan menangis. Karena kamu melihat itu adalah hartamu. Mereka adalah milikmu. Aku tidak mau kehilangan mereka. Tapi kamu tidak pernah tahu bahwa mereka ini manusia. Yang mereka juga punya kehidupan. Sama. Jangan kita merasa, oh aku itu tahu Alkitab. Aku itu orangnya tahu Alkitab. Saya cinta sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya saya itu mau menjadi berkat. Mungkin banyak orang merasa aku tahu firman, aku banyak ke gereja, hidupku menjadi berkat. Lihat dari kacamata keluargamu. Apakah istrimu merasa kamu sudah menjadi berkat buat hidup mereka? Apakah suamimu merasa kamu telah menjadi berkat buat mereka? Sehingga suami atau istri merasa beruntung memiliki kamu. Apakah istrimu beruntung telah mendapatkan seorang suami seperti kamu? Atau mereka sangat menyesal telah menikah dengan kamu? Saudara bisa merasa kamu tahu Alkitab, kamu tahu berdoa, kamu pun jadi orang Kristen lebih lama dari keluargamu. Tapi benarkah anak-anakmu merasa kamu menjadi berkat buat mereka? Atau justru mereka lebih banyak tersandung dari hidupmu? Menjadi berkat itu jangan dilihat lewat kacamata. Sekali lagi, jangan melihat segala sesuatu dari kacamatamu sendiri. Tapi dari kacamata Tuhan dan dari kacamata orang lain. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Dan apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi mereka? Kalau kita cuma melihat diri sendiri dengan kacamata kita akan jatuh di dalam kesombongan. Kita akan jatuh di dalam kegeeran. Setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sebenarnya punya kemampuan untuk menjadi berkat. Itu sebabnya Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara, Tuhan menyuruh kita menjadi terang. Bukan tanpa alasan. Bukan Tuhan menuntut kamu jadi terang. Tapi Tuhan menyuruh kamu jadi terang karena kamu memang terang. Kamu adalah terang dunia. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi orang karena kamu lebih dulu menerima kasih dari Tuhan. Kalau kamu harus mengampuni karena kamu lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Tidak pernah Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu sebelum Tuhan memberikannya kepada kita lebih dahulu. Kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan menjadi terang, berarti kehidupan yang meneladani Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti apa sih Kristus hidup? Alkitab berkata begini. Di dalam Markus 7 ayat 37 berkata, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jadi Tuhan itu membuat segala-galanya menjadi baik. Oh, saya kan tidak punya karunia kesembuhan. Kesembuhan di sini nggak cuma bicara fisik. Menjadi berkat artinya keberadaanmu itu membawa pemulihan.
Keberadaanmu itu menjadi kutuk atau menjadi berkat bisa dicek. Kalau anak-anakmu kehilangan kepercayaan diri, anak-anakmu penuh dengan kepahitan dengan kamu, artinya kamu tidak menjadi berkat. Sesimpel itu. Kalau keberadaanmu di dalam pernikahan selalu memicu pertengkaran, kamu tidak jadi berkat. Karena menjadi berkat adalah menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik. Kalau anak-anakmu merasa nyaman ada di rumah, mereka lebih nyaman untuk mencari kamu daripada orang lain, maka kamu telah menjadi berkat. Kalau banyak orang lebih suka mencari kamu karena mereka merasa aman bersama dengan kamu, kamu telah menjadi berkat. Tapi kalau orang semua datang kepada kamu untuk memanfaatkan kamu, kamu tidak jadi berkat. Tetapi kamu telah menjadi kutuk atas hidupmu sendiri karena kamu menjadi orang yang gak tegas. Karena di dalam hidup menjadi berkat bukan berarti menjadi orang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Banyak orang bisa mengambil keuntungan dari hidup kita, tapi tidak bisa memanfaatkan kita. Yesus sekali Allah yang rendah hati, dia melayani murid-muridnya sampai membasuh kaki mereka. Waktu Petrus berkata, wah jangan cuma kakiku, seluruh tubuhku itu aja dimandiin. Yesus menolak dia. Menjadi berkat itu membuat orang melihat Yesus. Kalau orang memanfaatkan kamu, mereka hanya melihat kamu sebagai seseorang yang bisa dimanfaatkan, tapi mereka tidak melihat Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat 5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan cuma perbuatan baik, tapi kebaikan hatimu itu diketahui banyak orang. Itu sebabnya jangan merasa tertuduh kalau orang tahu isi hatimu, itu bukan kesombongan. Orang harus tahu bahwa engkau memiliki hati yang baik, supaya orang bisa melihat Bapamu yang di surga dan mereka memuliakannya. Selain perbuatanmu harus diketahui banyak orang, dilihat banyak orang supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga, tetapi kebaikan hati itu di dalam. Tapi orang juga harus tahu. Seperti apa orang tahu hatimu itu baik? Kamu bisa menerima orang. Kamu tidak pilih-pilih. Kamu tidak memilih berdasarkan ekonomi, kamu tidak memilih pertemanan berdasarkan warna kulit, kamu tidak menyambut orang berdasarkan golongan, kamu tidak melihat orang berdasarkan suku, kamu bisa ramah kepada semua orang. Kamu bisa melayani siapapun. Ini tidak bicara tentang pergaulan. Kalau pergaulan tetap harus milih. Bukan milih dari suku mana, dari golongan ekonomi apa, enggak. Tetapi saudara harus memilih yang bukan toksik. Karena Alkitab menyuruh kita bergaul dengan orang bijak. Supaya kita menjadi bijak. Tidak bergaul dengan orang-orang yang salah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana mereka mengetahuinya? Waktu saudara bisa menerima orang lain. Waktu saudara mudah melepaskan pengampunan. Pada waktu saudara punya respon yang benar, tidak cepat bereaksi yang salah. Saudara bisa sabar menghadapi orang. Orang bisa melihat kasihmu. Orang bisa melihat kerendahan hatimu. Orang bisa melihat kejujuranmu. Di situ orang bisa melihat hatimu. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, Alkitab itu diberikan untuk mengajar kita, untuk mengoreksi kalau kita salah, karena Alkitab berkata bahwa firman itu seperti cermin, sehingga saudara bisa melihat dirimu, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar, sehingga engkau bisa memperbaikinya. Karena firman itu diberikan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sekali lagi, menjadi berkat itu sampai orang itu bisa melihat perbuatanmu yang baik dan hatimu yang baik. Dan menjadi berkat itu jangan kamu yang GR. Oh, aku sudah menjadi berkat. Di rumah ini anak-anakku, keluargaku tahu aku selalu baca Alkitab. Tapi saudara galak, cerewet, menuntut setiap orang kayak ahli Taurat. Dan saudara merasa menjadi berkat. Padahal belum tentu mereka merasa diberkati.
Itu sebabnya kenapa kita harus menjadi teladan. Efesus 5 ayat 8 berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara dan saya ini terang. Terang itu terlihat, menerangi kegelapan hati. Waktu saudara menjadi teladan, hati mereka yang gelap itu bisa bercermin diri mereka itu dari saudara. Kalau saudara itu orangnya bukan penggosip, kadang seorang penggosip waktu mau menggosip kepada saudara, lalu saudara menolak untuk mendengarkan gosip, orang itu akan bercermin tentang dirinya setelah lihat saudara, karena saudara terang. Terang itu menerangi kegelapan. Sehingga orang itu langsung sadar, iya ya, aku kok suka gosip ya. Dulu ada seorang sepasang suami istri yang mereka itu mesra gitu ya kan. Suaminya itu suka peluk istrinya, suka kalau kalau duduk tangannya suaminya itu ngelus-ngelus istrinya, dia peluk istrinya, dia elus-elus, dia kemana-mana suaminya bawain tas istrinya. Kemudian ada seorang istri yang berkata, kemudian ada orang lain yang berkata begini, saya itu sejak ketemu dengan kalian berdua, saya itu langsung ada sebuah kecemburuan, kok bisa ya orang mereka ini mesra. Ternyata kita baru sadar kalau kita selama ini nggak mesra setelah melihat kalian. Lalu dia ngomong ke suaminya, dan suaminya juga mulai lihat. Dari sejak itu, suaminya mulai belajar waktu istrinya jalan, dibawain tasnya. Kemana pintunya dibukain sama suaminya. Suaminya menjaga jangan sampai istrinya kejedot pintu lah, kejedot meja, dan sebagainya. Istrinya merasa dilindungi, dan dia bercerita kepada orang ini. Kami banyak berubah setelah melihat kehidupan kalian. Sekarang suamiku kemana-mana saya digandeng. Dia kalau pergi ke mall atau kemana, suami saya berusaha selalu mendahului saya dan membukain pintu buat saya. Padahal keluarga suami istri tadi tidak cerita apa-apa. Tapi kehidupannya menjadi terang. Membuat orang yang dekat dengan dia tanpa digurui. Itu terang itu kayak menyingkapkan kegelapan di hati orang itu. Orang itu sadar sendiri, kehidupan pernikahan yang benar itu kayak gini deh. Sehingga kemudian mereka mencontoh kehidupan suami istri. Dulu saya waktu bekerja dengan anak Tuhan, orang ini lemah lembut, ngomongnya bijaksana. Kalau istirahat makan, dia tidak akan makan biasa. Itu di depan dia itu selalu ada Alkitab. Jadi dia makan sambil baca Alkitab. Dan dia itu hafal ayat. Sehingga kita bisa tahu bahwa dia itu bukan orang yang pura-pura makan supaya kelihatan rohani, ada Alkitab di depannya. Enggak, dia hafal ayat. Karena setiap hari dia buka ayat. Minum aja dia berdoa dulu. Kalau kita biasanya makan baru berdoa, dia minum aja berdoa. Segala sesuatu dia mengucap syukur. Apa yang dilakukan itu kayak menempelak kita, itu kayak sebuah cerminan. Kok aku selama ini gak begitu ya? Kok selama ini sih saya makan ya sambil ngomong, sambil cerita, sambil tertawa, terbahak-bahak. Karena ini baca Alkitab, dia mengisi hidupnya dengan firman. Minum aja, didoakan. Terus dia tuh kalau ketemu orang mau jahat gimana? Dia tuh langsung gini, enggak apa-apa, nanti Tuhan yang bela. Akhirnya kita itu mulai tercermin. Terus kita itu bisa bercermin dari hidup dia, karena terang kan. Dia bisa menjadi terang, menjadi berkat. Saya aja bisa langsung bercermin. Iya ya, harusnya hidup orang percaya itu kan kayak gitu. Dia menjaga hidupnya, penuh dengan buah-buah roh, membaca Alkitab, mengutamakan Tuhan. Selama bekerja dengan dia, kita tidak pernah mendengar dia ngomong yang jelek, dia gosipin orang, itu nggak pernah. Kalau kita lagi sakit hati dengan orang lain, waktu di tempat kerja biasa kan cerita, wah orang itu menjengkelkan. Dia itu ya cuma ketawa gitu. Tapi kalau dimintai pendapat, dia baru ngomong, ya namanya manusia ya. Apalagi kalau orang itu tidak takut akan Tuhan. Itu proses ya. Sekalipun kita ditindas, kita harus bersabar karena Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita terpuruk kok. Tuhan pasti yang membela. Selalu perkataannya itu mengingatkan kita tentang firman. Nggak menggurui. Kalau nggak ditanya, nggak kemudian lancang, langsung ngomong, oh kamu harus begini ya, sok pintar. Enggak, dia kalau ditanya baru dia akan memberikan pendapatnya. Kalau diminta nasihat, baru dia memberikan nasihat. Dia menjadi berkat. Ada orang yang berkata, aduh, saya baru kali ini ketemu manusia yang kayaknya itu hampir tidak punya cacat. Bukan orang itu yang berkata dia menjadi berkat, tapi orang lain yang berkata bahwa dia menjadi berkat. Jadi, apakah saudara sudah menjadi terang? Apakah terangmu sudah bercahaya selama ini? Kalau kita mencintai Tuhan, kita mau orang mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau terus berubah. Amin. Tulis di chat, aku mau menjadi terang. Aku harus memakai kacamata orang lain,
untuk mengetahui aku sudah jadi berkat atau tidak. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau menciptakan kami sebagai terang. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang. Itu sebabnya Tuhan, pengurapan-Mu bekerja, pertolongan-Mu bekerja, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu semakin dikenal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu lagi besok di Mesbah Doa jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan